Hari ini kita membahas tentang karakter, pemangkasan, dan program dari reformasi birokrasi. Karakter dari birokrasi ini sangat penting untuk kita pahami, supaya bagaimana kita mereformasi birokrasi ini dapat kita lakukan. Dalam pelaksanaannya, birokrasi ini harus dilakukan pemangkasan agar supaya pelayanan yang diberikan ini semakin cepat dan tidak berbelit-belit. Dan juga kita harus melakukan program terhadap reformasi birokrasi agar supaya perubahan terhadap birokrasi dapat kita lakukan dengan baik sehingga bisa tercapai tujuan dari reformasi birokrasi tersebut. Birokrasi ini dikenal juga dengan berbagai istilah dan dia memiliki konsep multimakna. Dari birokrasi ini menurut Elbrow ada 7 makna birokrasi. Yang pertama, birokrasi sebagai organisasi rasional. Dari di dalam mencapai tujuan dari apa yang dilakukan oleh birokrasi ini harus dilakukan secara pencapaiannya ini harus menggunakan logika berpikir, pikiran yang sehat, bagaimana supaya tercapai efisiensi dan efektivitas dari pencapaian organisasi itu. Nah, bagaimana kita mengkoordinasi anggota organisasi sehingga apa yang menjadi tujuan ini dapat dilakukan. Bagaimana kita melakukan menyusun SOP-nya, aturan-aturannya secara logika jika maka, sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi atau birokrasi ini bisa dicapai. Pada prinsipnya dia mengandung inefisiensi organisasi. Jadi efisiensi kita ketahui ini berkaitan dengan keuangan atau biaya. Nah, apapun yang kita berikan ke birokrasi itu akan uangnya akan dibelanjakan dan akan habis. Tetapi apakah dia efisien mencapai tujuan atau efektif? Nah, ini yang harus kita kaji, ya. Jadi berapapun duitnya ini akan terlaksana di sana, tetapi apakah efisien apa tidak? Nah, ini yang harus dikaji. Bagaimana kita merubah supaya setiap rupiah yang dikeluarkan itu bisa mencapai tujuan seefisien mungkin. Nah, kemudian juga di konsep birokrasi itu ada kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat. Nah, kita ketahui birokrasi sendiri adalah kekuasaan yang dijalankan dari belakang meja, ya, di mana pejabat ini sangat berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu kekuasaan ini harus diatur, ya, lewat standar operasional prosedur sehingga tidak terjadi penyelewengan dan ini penyelewengan ini juga menjadi bawaan dari birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu harus diatur sebaik-baiknya agar supaya ini tidak akan terjadi. Birokrasi ini juga dikenal sebagai administrasi publik. Jadi birokrat ini dikenal sebagai administrator. Administrasi sendiri kita ketahui adalah bagaimana orang-orang ini bekerja sama untuk mencapai tujuan, dan tujuan ini untuk supaya publik itu terlayani dengan baik. Nah, kemudian juga birokrasi ini juga adalah organisasi, ya. Nah, organisasi sebagai wadah yang dijalankan untuk supaya ini bisa mencapai tujuan, ya. Jadi organisasi ada struktur organisasinya dari kalau di OPD kepala dinas, kemudian bidang, ada
ada subbidang dan ada pelaksana. Nah, ini harus terorganisasi dengan baik agar supaya apa yang menjadi tujuan ini bisa diwujudkan. Kemudian juga administrasi ini dijalankan oleh pejabat. Jadi di samping dia punya kekuasaan, dia juga menjalankan administrasi. Bagaimana dia mengatur tata kelola dengan baik dan dia kendalikan agar supaya apa yang menjadi tujuan ini bisa diwujudkan. Kita ketahui juga birokrasi ini berkaitan dengan masyarakat modern. Jadi di mana masyarakat punya orientasi dan nilai-nilai, punya nilai-nilai budaya kerja, dan juga nilai-nilai hidup, dan dia berdasarkan perkembangan saat ini. Nah, jadi dan masyarakat modern ini tidak bisa dilepaskan dari birokrasi. Jadi dia berkaitan dengan birokrasi untuk di dalam menjalankan kehidupannya ini terkait dengan birokrasi. Jadi ini ada 7 ya makna dari birokrasi yang disampaikan oleh Elbro. Karakteristik birokrasi. Nah, jadi kita harus tahu karakter dari birokrasi itu sendiri menurut Max Weber ya. Ini sebagai bentuk organisasi legal rasional dengan karakter strukturnya terdiri atas elemen spesialisasi. Jadi di dalam struktur birokrasi itu ada spesialisasi. Jadi keseluruhan tugas-tugas yang dilaksanakan itu sudah dibagikan ke seluruh bidang-bidang ya. Jadi ada spesialisasi yang mengurus misalnya mengurus kesehatan, itu diurus oleh Dinas Kesehatan, pertanian oleh Dinas Pertanian. Jadi ada spesialisasi ya, dibagi-bagi seluruh tugas yang akan dilaksanakan oleh birokrasi itu. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari adanya birokrasi ini bisa tercapai dengan efisien, efektif, dan juga produktif. Tidak bisa satu urusan atau pekerjaan itu dikerjakan oleh semua orang ya, tetapi itu harus ada spesialisasinya masing-masing sehingga apa yang menjadi tujuan ini bisa dicapai. Kemudian di dalam birokrasi itu ada hierarkis, jadi ada atasan, ada bawahan. Jadi biasanya di birokrasi ini ada hierarkisnya bisa 4 atau 3, atau semakin panjang hierarkisnya ini strukturnya juga semakin banyak ya, dan ini akan berakibat pada pengambilan keputusan yang semakin lambat. Nah, oleh karena itu di dalam reformasi birokrasi KIS ini juga harus diperhatikan untuk diperpendek. Jadi sekarang ini kebijakannya adalah bagaimana struktur organisasinya atau hierarkisnya menjadi pendek ya. Jadi sekarang ada struktural dan ada fungsional, sehingga ini untuk memperpendek dan di dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga di dalam karakternya itu ada struktur karir. Di SDM yang menangani birokrasi ini ada strukturnya ya, dari pelaksana, kepala subbidang, bidang, dan kepala dinas ya. Nah, ini ada pengaturan karirnya, ada job description ya, dan ini harus memperhatikan karir dari para pegawai ini untuk naik ke level yang kemudian juga di dalam struktur ini cenderung permanen ya, jadi sesuai dengan aturan yang ada tetap ya, cenderung tetap. Dan ini kalau banyak penyelewengannya atau dia tidak efisien, efektif, otomatis ini harus dilakukan reformasi itu. Jadi harus dirubah ya.
Dan di dalam karakter birokrasi itu dia cenderung permanen, jadi dia mempertahankan status quo. Nah, kemudian strukturnya ini juga berskala besar ya. Kita bisa lihat dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten kota, camat, dan kepala desa. Jadi skalanya cukup besar. Oleh karena itu, apabila tidak diatur dengan baik, SOP-nya, standar operasional prosedurnya tidak dilakukan dengan baik, maka akibatnya ini akan terjadi inefisiensi, seperti makna dari birokrasi yang kita sudah pelajari di atas. Nah, kemudian birokrasi juga mempunyai karakter prosedural ya. Di samping karakter struktural, memiliki karakter prosedural. Yang pertama, dia impersonal ya. Jadi kita ketahui di dalam melaksanakan prosedur, di dalam melayani hubungan kerja itu impersonal, artinya bukan personal. Birokrasi itu mesti netral ya. Jadi tidak semua dianggap sama di dalam pelayanan, jadi tidak ada yang diprioritaskan. Nah, kemudian juga dia adalah formalistik ya. Jadi birokrasi itu formal, jadi sesuai aturan. Jadi dia berdasarkan kerjanya berdasarkan aturan yang ada yang sudah diformalkan. Demikian juga dengan struktur organisasinya, ini sudah formal, secara formal arti secara resmi ya. Dia bukan informal ya. Lawan dari formal adalah informal, tetapi semuanya itu sudah ditetapkan sedemikian rupa. Nah, kemudian dia terikat aturan. Jadi di dalam birokrasi itu ada aturan-aturan, ada kebijakan, ada undang-undang, peraturan menteri, kepala daerah, dan sebagainya, dan itu yang dilaksanakan di dalam pelayanan itu. Jadi harus berdasarkan aturan. Jadi tidak boleh di dalam melakukan pelayanan tidak berdasarkan pada aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, kemudian di dalam birokrasi itu harus ada disiplin tinggi ya. Kalau disiplin ini tidak dilakukan dengan baik, maka akibatnya juga birokrasi ini akan tidak mencapai sasaran apa yang menjadi tujuan dari adanya birokrasi itu sendiri. Nah, dari kedua karakter ini akan menghasilkan birokrasi yang sangat efisien, berkuasa, powerful, dan ekspansif. Jadi dari karakter, ada 9 karakter ini, maka akan mengakibatkan kalau ini dilakukan dengan baik, di dalam kita melakukan reformasi, maka dia akan menjadi efisien dan juga kuasanya menjadi powerful dan juga menjadi ekspansif ya. Nah, jadi 9 karakter ini harus diperhatikan di dalam kita mereformasi birokrasi itu sendiri. Jadi 9 karakter ini sangat menentukan. Tadi karakter secara umum. Nah, kita bisa melihat karakteristik birokrasi di negara-negara sedang berkembang. Nah, kita ketahui masyarakat kita itu masyarakat yang kontemporer, artinya kita berdasarkan perkembangan saat ini. Perkembangannya itu sangat pesat dan tidak beraturan. Oleh karena itu ini menjadi tantangan dari birokrasi itu sendiri. Bagaimana keadaan saat ini, birokrasi harus dapat beradaptasi. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan birokrasi ini akan dapat diwujudkan. Jadi birokrasi tidak boleh statis ya. Harus beradaptasi dengan perkembangan
saat ini yang telah terjadi ya, kemajuan saat ini. Dan bisa kita lihat kemajuan saat ini adalah sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi itu. Kalau ini tidak diadaptasi dengan baik, maka akan terjadi birokrasi menjadi terombang atau anomi ya, dalam benturan nilai-nilai modern dan tradisional. Jadi kita di masyarakat masih ada yang bertahan dengan nilai-nilai tradisional, kemudian nilai-nilai modern, kemajuan teknologi informasi ini akan berbenturan ya. Nah, oleh karena itu birokrasi harus bisa beradaptasi dengan itu sehingga nilai-nilai modern ini bisa diakomodir. Nah, tentu nilai-nilai yang lama itu harus berubah ya, harus kita rubah, dan ini memerlukan waktu. Otomatis nilai-nilai lama ini harus beradaptasi dengan nilai-nilai yang baru. Kehidupan itu terus berkembang, dia tidak statis. Rendahnya kecakapan birokrat. Jadi kita ketahui bahwa yang menjalankan mesin birokrat ini adalah SDM. Ini sangat menentukan. Bila SDM-nya kualitasnya bagus, otomatis apa yang menjadi tujuan dari birokrat itu akan bisa diwujudkan dengan baik. Tetapi bila kualitasnya kurang baik, maka akibatnya juga apa yang dijalankan, pelayanan yang diberikan, ini tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, jadi di negara berkembang, masalah SDM ini sangat menentukan. Kemudian konflik antara pejabat dan warga negara, kadang-kadang terjadi konflik ya. Aspirasi masyarakat apabila tidak terakomodir dengan baik, tentu dia akan berkonflik ya dengan pejabat. Tentu aspirasinya ini akan disampaikan untuk supaya pejabat di dalam mengambil keputusan memperhatikan aspirasi dari warga negara. Dan kita bisa lihat di kita sendiri pelaksanaan negara kita banyak aspirasi-aspirasi yang belum bisa diwujudkan. Oleh karena itu ini harus terus direspon ya, agar supaya bisa semua aspirasi yang dinyatakan oleh masyarakat ini bisa dicarikan solusinya. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari birokrasi bisa diwujudkan. Kemudian juga karakter birokrasi sedang berkembang itu adalah kecenderungan pemerintah untuk mendikte sistem administrasi. Nah, tadi karena birokrat itu punya kewenangan yang sangat besar, dia akan menjalankan administrasi ini sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya. Dan bila ini kekuasaannya tidak berbenturan dengan aspirasi dari masyarakat, tentu ini juga akan menimbulkan konflik-konflik ya. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari negara itu ini juga tidak akan terwujud dengan sempurna. Ini pun harus diperhatikan di dalam kita mereformasi birokrat. Yang berikutnya merajalelanya korupsi ya. Dan korupsi ini efek dari kekuasaan dari pejabat yang sangat besar. Nah, sehingga apabila ini tidak dikontrol dengan baik, maka korupsi ini akan terjadi ya. Dan korupsi ini juga dari yang kita sudah bahas kemarin, dari awal-awal birokrasi ini sudah terjadi ya. Kurang bagaimana saat ini agar supaya ini harus diberantas, karena bila terjadi korupsi ini otomatis pelayanan maupun program yang dijalankan tidak akan mencapai tujuan ya. Kemudian yang kelima, terjadi inkonsistensi antara yang tertulis dan realitas sehari-hari. Jadi di dalam birokrasi itu ada aturan-aturan, ada kebijakan yang dibuat yang tertulis, tetapi
dalam realitanya itu berbeda ya. Diomongkan di panggung berbeda dengan yang di belakang panggung ya. Nah, ini juga menjadi karakteristik birokrasi di negara berkembang. Jadi belum, integritasnya masih kurang ya. Nah, mestinya ini apa yang tertulis dan realita harus sama, tapi dalam pelaksanaannya tertulisnya sangat ideal, tetapi kemudian di dalam pelaksanaannya ini menjadi berbeda. Nah, sehingga ini harus diperhatikan di dalam kita mereformasi birokrasi yang ada di negara kita ya. Jadi ini merupakan karakteristik birokrasi sedang berkembang ya saat ini. Akibat kemajuan teknologi informasi pengetahuan, maka ini akan berakibat pada pelaksanaan dari birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu birokrasi harus bisa menyesuaikan karakternya ya. Kita bisa lihat birokrasi di negara-negara maju dan yang sedang berkembang juga ini sangat berbeda ya. Tantangannya berbeda antara yang satu dengan yang lain, dan ini membutuhkan birokrasi yang bisa beradaptasi ya dengan kemajuan yang ada. Dan 5 karakteristik ini harus menjadi perhatian di dalam kita melaksanakan reformasi birokrasi itu sendiri. Birokrasi itu adalah pemerintah itu sendiri ya. Birokrasi adalah pemerintah itu sendiri. Menurut Sarkansky ya, birokrasi sebagai administration unit previously term. Jadi administrasi ini merupakan dilihat dari berbagai istilah. Administrasi kita kenal dengan berbagai istilah, misalnya departemen ya, departemen luar negeri, departemen dalam negeri, departemen kesehatan. Di birokrasi seperti tadi kita sudah pelajari harus ada spesialisasi, dan salah satu spesialisasi itu dengan dikerjakan oleh masing-masing departemen ini. Dalam birokrasi itu dikenal sebagai buris ya, buris atau biro ya. Jadi ada pembagian kekuasaan atau biro ya. Biro berarti meja ya. Jadi kekuasaan yang dilakukan di belakang meja, dan kita ketahui bahwa kemudian juga services atau jasa ya. Jadi di dalam birokrasi yang dikerjakan tentu adalah melaksanakan pelayanan berupa jasa ya. Jadi apapun label yang ditempatkan di dalam birokrasi itu consider appropriate, jadi dianggap pantas. Nah, di Indonesia birokrasi publik adalah keseluruhan organisasi pemerintah ya, baik dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah ASN, dan juga kepolisian, dan juga tentara ya. Ini masuk birokrasi. Perguruan tinggi juga termasuk organisasi yang menjalankan perguruan tinggi, itu juga adalah masuk dalam birokrasi. Jadi walaupun dia bukan pemerintah ya, yang bukan pemerintah juga, tetapi bila organisasinya melibatkan banyak orang, ini masuk dalam birokrasi. Keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit administrasi di bawah departemen dan non-departemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan. Birokrasi menurut di Indonesia ya. Jadi organisasi yang besar ini sudah dibagi-bagi, ada departemen, ada yang tidak memimpin departemen, ada yang non-departemen, lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan spesialisasi
tugas-tugas tertentu yang menjadi kesalahan yang mau dicarikan solusinya untuk dituntaskan ya oleh organisasi yang dibentuk ini. Nah, sehingga apa yang menjadi permasalahan di tingkat masyarakat ini bisa dituntaskan. Kemudian reformasi birokrasi versus reformasi administrasi. Nah, Effendi mengatakan bahwa administrasi itu memiliki reformasi birokrasi, reformasi administrasi memiliki lebih luas daripada konsep reformasi birokrasi publik. Jadi di dalam reformasi birokrasi itu hanya menyangkut aspek organisasi. Tetapi kalau di administrasi di sana juga menyangkut manajemen, tata kelola dari birokrasi itu sendiri. Kemudian ada kepemimpinan, keuangan, anggaran, dan sebagainya. Tetapi kalau di reformasi birokrasi itu hanya aspek organisasi, jadi dia lebih luas ya. Jadi administrasi organisasi itu bagian dari administrasi. Bagaimana kerjasama dilakukan dalam satu wadah untuk mencapai tujuan. Administrasi itu ada penyempurnaan administrasi ya. Kemudian ada perubahan administrasi dan modernisasi administrasi. Jadi administrasi ini lebih luas daripada birokrasi. Kalau birokrasi itu menyangkut organisasinya, tetapi administrasi lebih luas lagi dari itu. Ada masalah manajemen, ada SDM, ada pelayanan, pengaturan, dan sebagainya. Nah, jadi ini menurut Effendi. Kemudian pemangkasan birokrasi menurut Osborne dan Placer, di mana memodifikasi birokrasi Weberian dengan memangkas kegiatan-kegiatan yang kurang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jadi birokrasi dari Weber yang tadi kita sudah pelajari karakternya, ini harus dipangkas. Jadi misalnya pemangkasan ini dari strukturnya yang lebih diperpendek. Kemudian juga program kegiatan yang tidak penting ini harus dipangkas agar supaya terjadi efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diberikan ya. Jadi pemangkasan ini merupakan juga bagian dari reformasi birokrasi, di mana di birokrasi Weberian itu sangat besar atau strukturnya sangat panjang, maka menurut Osborne dan Placerik ini harus dilakukan pemangkasan. Jadi pemangkasan bukan hanya di strukturnya tetapi juga di pelayanan yang diberikan. Pelayanan berupa program dan kegiatan. Pemangkasan birokrasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi ya. Sehingga apa yang dilakukan menjadi efisien dan efektif. Kemudian Kaiden, Gil, dan Jian ya, menyarankan untuk meningkatkan efisiensi perlu mereformasi kegiatan administrasi publik yang didukung oleh Kaiden ya. Nah, bagaimana supaya efisiensi ini bisa dicapai, maka harus dilakukan reformasi terhadap administrasi publik ini. Kerjasama yang dilakukan untuk supaya melayani masyarakat, permasalahan masyarakat bisa dituntaskan ya dengan melakukan reformasi ya. Jadi seperti kita ketahui kan birokrasi ini dia hidup, oleh karena itu walaupun dia benda mati tetapi dia hidup. Nah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terus menerus dengan mengadaptasi ya, beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Karena kalau kita tidak beradaptasi maka birokrasi ini akan musnah ya, dan bisa menyebabkan anarkis yang akan dilakukan oleh masyarakat yang tidak terlayani dengan baik ya.
dan ini akan mengakibatkan apa yang dibangun misalnya oleh birokrat ini akan dihancurkan ya, sehingga apa yang menjadi tujuan ini tidak akan bisa diwujudkan. Nah, bidang-bidang yang perlu dilakukan reformasi ini bukan hanya di pemerintah, reformasi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintahan daerah ya, ini harus dilakukan perubahan secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana yang perlu direformasi ini adalah organisasinya, strukturnya. Bagaimana strukturnya ini bekerja dengan sangat baik, sehingga apa yang akan diwujudkan atau program pelayanan kepada masyarakat ini bisa diwujudkan dengan baik. Nah, jadi kelembagaannya ini juga perlu dilakukan perbaikan ya, terus menerus, agar supaya apa yang menjadi tujuan ini bisa diwujudkan dengan baik. Nah, kemudian di samping organisasinya yang diperbarui adalah tata laksana, manajemennya ya. Bagaimana mengatur manajemen birokrasi ini, tata laksananya dari bidang A, bidang B, bidang C atau spesialisasi ini bisa berjalan dengan baik ya. Manajemennya diatur. Manajemennya ini menyangkut bagaimana anggarannya diatur dengan baik. Anggaran, keuangan juga diatur dengan baik agar supaya ini bisa terwujud. Tata laksana ini juga menyangkut prosedur. Ini harus dibikin proses bisnisnya dari mana ke mana dan siapa yang berperan, apa yang dilaksanakan, sehingga tujuan dari birokrasi ini bisa diwujudkan. Kemudian sumber daya manusia, SDM ini sangat menentukan di dalam menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dia harus melakukan inovasi-inovasi baru agar supaya pelaksanaan program kegiatan ini bisa diwujudkan dengan baik. Kemudian kultur birokrasi ini juga harus diperbaiki, kultur budaya ya. Jadi budaya ini kan merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang ada di aparatur itu sendiri. Nah, apabila budayanya ini kurang mendukung apa yang dilaksanakan, otomatis ini akan menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, budaya ini juga harus dilakukan perubahan. Tentu budaya yang sudah bagus ini ditingkatkan, yang kurang baik ini yang ditinggalkan. Nah, bidang yang direformasi ini tentu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, bidang kelembagaan dan organisasi di sini menuntut restrukturisasi organisasi. Jadi kelembagaannya ini harus direformasi. Nah, salah satu buku saya adalah restrukturisasi organisasi dan pengelolaan keuangan daerah ya. Nah, sehingga pelayanan keuangan itu semakin cepat. Tadinya misalnya provinsi itu untuk supaya pada awal-awalnya pencairan itu butuh 7-8 meja sampai keluar anggaran ke masyarakat, tetapi kemudian dilakukan restrukturisasi sehingga dibutuhkan hanya 3 atau 4 meja saja, sehingga semakin cepat, sehingga pelayanannya menjadi tidak berbelit-belit dan semakin cepat. Dengan teknologi informasi sekarang ini juga dilakukan perbaikan ya. Misalnya saya untuk parap itu melalui aplikasi parap koordinasi, tidak lagi secara manual tetapi menggunakan aplikasi, sehingga waktunya ini terpangkas ya.
Misalnya tadinya butuh 1 jam, sekarang butuh 15 menit untuk para koordinasi itu, karena lewat aplikasi. Nah, kemudian sumber daya manusia harus dilakukan rasionalisasi ya. Jadi ini juga sangat menentukan, karena kalau SDM-nya yang mengurus sesuatu ini sangat banyak, maka akan terjadi berbagai benturan ya. Oleh karena itu harus dilakukan rasionalisasi. Jadi bidang-bidang tertentu yang tidak membutuhkan aparatur atau SDM ini harus dikeluarkan dari situ ya, dirasionalisasi, diberhentikan atau dipindahkan ke tempat lain yang membutuhkan ya, yang beban kerjanya tinggi, beban kerja yang tinggi. Nah, sehingga pekerjaan di sana bisa selesai. Sudah berlebih harus dirasionalisasi. Ada yang dipensiunkan dini, ada yang di pemutusan hubungan kerja ya. Nah, dengan rasionalisasi ini juga akan mengefisienkan ya. Jadi anggarannya ini akan dialihkan ke program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga dilakukan relokasi ya. Jadi lokasinya ini dipindahkan, jadi antara SDM itu mutasi ya, dimutasi ke bidang-bidang yang membutuhkan SDM tersebut untuk supaya proses organisasinya di sana bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga kualitasnya ini harus ditingkatkan. Jadi apabila kualitas rendah, maka apa yang menjadi tujuan ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu kualitasnya harus ditingkatkan melalui diklat, melalui on the job training, melalui BIMTEK, sosialisasi dan sebagainya. Ini juga harus diatur sistem pengelolaan sumber daya manusia ya, harus dibikin pola karirnya ya. Setelah dia bekerja di satu bidang, maka setelah itu dia mau kemana ya, tentu jabatannya harus disiapkan agar supaya ini akan memotivasi pegawai itu sendiri. Kemudian bidang ketata laksanaan atau prosedur ini juga harus disederhanakan dan juga diotomatisasi dengan menggunakan teknologi informasi itu. Nah, sekarang di provinsi antara surat menyurat itu digunakan lewat aplikasi Srikandi ya. Tetapi kadang-kadang teknologi informasi ini juga kalau kita tidak kuasai dengan bagus, maka akan terjadi kemacetan. Nah, karena itu harus dikelola dengan baik. Untuk kultur birokrasi itu perubahan budaya organisasi dan budaya kerja ya. Jadi budaya kerja ini sangat menentukan di dalam kita melaksanakan pekerjaan yang kita lakukan. Dan budaya ini harus ditanamkan ya. Budaya-budaya yang memicu peningkatan produktivitas dari aparatur itu sendiri. Ini program reformasi birokrasi ini harus diwujudkan untuk supaya good governance, pemerintahan yang baik ini akan bisa diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat ya. Jadi reformasi birokrasi itu harus dilakukan terus-menerus baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Reformasi birokrasi ini merupakan transformasi perubahan ya, dari berbagai aspek dalam manajemen pemerintahan bagi pemerintahan berkelas dunia ya. Nah, jadi harus dilakukan perubahan terhadap tadi ya, karakter birokrasi itu yang kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian SDM-nya,
organisasinya supaya ini bisa diwujudkan dan bisa birokrasinya menjadi berkelas dunia ya, sama dengan apa birokrasi di negara-negara yang sudah maju. Nah, reformasi birokrasi tentu dilaksanakan di aparatur ya, melalui berbagai program dan kegiatan seperti dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi ya. Jadi reformasi birokrasi dulu kita mengenal ada 8 area yang diperbaiki, tetapi sekarang reformasi birokrasinya ada yang general masing-masing sektor dan ada reformasi tematik terutama untuk mengatasi penurunan angka kemiskinan, kemudian penurunan inflasi, kemudian peningkatan penanaman modal, dan juga penggunaan teknologi informasi yang lebih terintegrasi ya. Jadi ini yang didesain dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang dijalankan. Teknologi informasi sekarang ini juga dilakukan perbaikan ya. Misalnya saya untuk parab itu melalui aplikasi. Parab koordinasi tidak lagi secara manual, tetapi menggunakan aplikasi sehingga waktunya ini terpangkas ya. Misalnya tadinya butuh 1 jam, sekarang butuh 15 menit untuk parab koordinasi itu karena lewat aplikasi. Kemudian sumber daya manusia harus dilakukan rasionalisasi ya. Jadi ini juga sangat menentukan karena kalau SDM-nya yang mengurus sesuatu ini sangat banyak, maka akan terjadi berbagai benturan ya. Oleh karena itu harus dilakukan rasionalisasi. Jadi bidang-bidang tertentu yang tidak membutuhkan aparatur atau SDM ini harus dikeluarkan dari situ ya, dirasionalisasi, diberhentikan atau dipindahkan ke tempat lain yang membutuhkan ya, yang beban kerjanya tinggi, kerja yang tinggi, nah, sehingga pekerjaan di sana bisa selesai. Kemudian kalau sudah berlebih harus dirasionalisasi, ada yang dipensiunkan dini, ada yang di pemutusan hubungan kerja ya. Dengan rasionalisasi ini juga akan mengefisienkan, di anggarannya ini akan dialihkan ke program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian juga dilakukan relokasi ya. Jadi lokasinya ini dipindahkan ya. Jadi antara SDM itu dimutasi ke bidang-bidang yang membutuhkan SDM tersebut untuk supaya proses organisasinya di sana bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga kualitasnya ini harus ditingkatkan. Jadi apabila kualitas rendah, maka apa yang menjadi tujuan ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu kualitasnya harus ditingkatkan melalui diklat, melalui on the job training, melalui BIMTEK, sosialisasi dan sebagainya. Nah, ini juga harus diatur sistem pengelolaan sumber daya manusia. Ya, harus dibikin pola karirnya ya. Setelah dia bekerja di satu bidang, maka setelah itu dia mau kemana ya? Tentu jabatannya harus disiapkan agar supaya ini akan memotivasi pegawai itu sendiri. Kemudian bidang ketatalaksanaan atau prosedur ini juga harus disederhanakan dan juga diotomatisasi dengan menggunakan teknologi informasi itu. Nah, sekarang di provinsi antara surat menyurat itu digunakan lewat aplikasi Srikandi ya. Tetapi kadang-kadang teknologi informasi ini juga kalau kita tidak kuasai dengan bagus, maka akan terjadi kemacetan ya. Nah, karena itu harus dikelola dengan baik.
Untuk kultur birokrasi itu perubahan budaya organisasi dan budaya kerja ya. Jadi budaya kerja ini sangat menentukan di dalam kita melaksanakan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, jadi budaya ini harus ditanamkan ya. Budaya-budaya yang memicu peningkatan produktivitas dari aparatur itu sendiri. Nah, ini program reformasi birokrasi ini harus diwujudkan untuk supaya good governance, pemerintahan yang baik ini akan bisa diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat ya. Jadi reformasi birokrasi itu harus dilakukan terus-menerus baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Reformasi birokrasi ini merupakan transformasi perubahan ya, dari berbagai aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia ya. Nah, jadi harus dilakukan perubahan terhadap tadi ya, karakter birokrasi itu yang kita sudah bahas sebelumnya, kemudian SDM-nya, organisasinya, supaya ini bisa diwujudkan dan bisa birokrasinya menjadi berkelas dunia ya, sama dengan apa birokrasi di negara-negara yang sudah maju. Reformasi birokrasi tentu dilaksanakan di aparatur ya, melalui berbagai program dan kegiatan seperti dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi ya. Jadi reformasi birokrasi dulu kita mengenal ada 8 area yang diperbaiki, tetapi sekarang reformasi birokrasinya ada yang general masing-masing sektor dan ada reformasi tematik terutama untuk mengatasi penurunan angka kemiskinan, kemudian penurunan inflasi, kemudian peningkatan penanaman modal, dan juga penggunaan teknologi informasi yang lebih terintegrasi ya. Jadi ini yang didesain dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang dijalankan. Kemudian program reformasi birokrasi ini juga berhubungan secara langsung maupun dalam rangka pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi itu sendiri. Jadi ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi ini dituangkan dalam peraturan presiden ya 2010-2025 dan akan dicapai secara bertahap. Setiap 5 tahun sekali ini dimasukkan di RPJM nasional dan juga RPJM daerah. Jadi daerah dengan nasional ini harus berkolaborasi dengan baik dan juga harus bersinergi agar supaya apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi ini bisa diwujudkan. Jadi bukan hanya di pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah ini harus dilakukan reformasinya sehingga apa yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi dalam pelayanan masyarakat yang diberikan ini bisa diwujudkan dengan baik sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ini bisa teratasi dengan baik dan diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat ini bisa meningkat.